Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Sadar Saham. Kali ini kita akan membahas salah satu saham favorit investor Indonesia, BBRI alias Bank Rakyat Indonesia. Kita akan mengulas kinerja keuangan BBRI di kuartal 1 tahun 2025, tantangan yang dihadapi, serta prospek saham ini ke depan. Yuk kita mulai. Melihat pergerakan harga sahamnya dalam 1 tahun terakhir, saham BBRI berada pada harga 4.280 pada saat video ini dibuat, di mana harganya telah mengalami penurunan sebesar minus 5,93% dari harga 4.550 di tanggal 27 Mei tahun 2024 ke harga 4.280 di tanggal 26 Mei tahun 2025. Dan jika dibandingkan dengan harga tertingginya di harga 5.525 pada tanggal 24 September tahun 2024, BBRI sudah mengalami penurunan sebesar minus 22,5% dengan harganya saat ini. Sebelum kita membahas kinerja BBRI di kuartal 1 tahun 2025, mari kita bahas terlebih dahulu tantangan-tantangan yang dihadapi BBRI di tahun 2025. Dilansir dari berbagai sumber, pada tahun 2025, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi ekonomi makro, regulasi, hingga transformasi digital. Berikut adalah ringkasan tantangan utama yang dihadapi BBRI. Yang pertama, ketatnya likuiditas dan biaya dana yang meningkat. Kondisi likuiditas yang ketat menjadi tantangan signifikan bagi industri perbankan, termasuk BBRI. Hal ini menyebabkan peningkatan biaya dana, cost of fund, dan penurunan margin bunga bersih, yang berdampak pada profitabilitas bank. Ini dilansir dari moneykompas.com dan business.com. Kedua, kualitas kredit dan risiko UMKM. Sebagai bank dengan fokus pada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, BBRI menghadapi risiko penurunan kualitas aset quality, di tengah dinamika ekonomi. Kebijakan penghapusan utang UMKM oleh pemerintah hingga Mei tahun 2025 memberikan peluang baru, namun juga menuntut kehati-hatian dalam penyaluran kredit selanjutnya. Ini dilansir dari Reuters. Ketiga, ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Dinamika ekonomi global dan domestik, termasuk fluktuasi suku bunga dan ketegangan geopolitik, menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan bisnis. BBRI menerapkan strategi fleksibel dan terukur untuk menjaga stabilitas kinerja di tengah ketidakpastian ini. Ini dilansir dari Media Indonesia Plus 2 dan CNN Indonesia Plus 3. Keempat, persaingan dengan fintech dan ancaman cyber. Perkembangan pesat teknologi finansial, fintech, menimbulkan persaingan baru bagi bank konvensional. Selain itu, meningkatnya ancaman cyber seperti phishing dan malware menuntut BBRI untuk terus memperkuat sistem keamanan digital dan infrastruktur TI-nya. Ini dilansir dari Arsip. Kelima, ketidakstabilan politik dan dampaknya pada pasar. Protes nasional yang terjadi sejak Februari tahun 2025, termasuk demonstrasi besar di berbagai kota, telah mempengaruhi sentimen pasar dan menyebabkan fluktuasi indeks saham. Hal ini menambah tantangan bagi BBRI dalam menjaga kepercayaan investor dan stabilitas operasional. Ini dilansir dari Wikipedia. Dan yang terakhir, yang keenam, transformasi digital dan inovasi layanan. Untuk tetap kompetitif, BBRI terus mendorong transformasi digital melalui pengembangan aplikasi BRIMO dan platform digital lainnya. Namun, transformasi ini memerlukan investasi besar dan perubahan budaya organisasi yang menjadi tantangan tersendiri. Ini dilansir dari Media Indonesia Plus 1.
Sekarang kita beralih ke laporan keuangan BBRI berdasarkan laporan keuangan kuartal 1 tahun 2025. Untuk kas dan setara kasnya naik 8% dari 29,783 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 32,156 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Dan untuk total aset BBRI naik juga sebesar 5% dari 1.992 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 2.098 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Sedangkan untuk pendapatan bunga BBRI turun tipis 1,5% secara tahunan dari 50,607 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 49,838 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan pendapatan bunga BBRI. Antara lain, pertama, perlambatan pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit BBRI hanya mencapai 4,96% year on year pada kuartal 1 tahun 2025, yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Khususnya, segmen kredit mikro mengalami kontraksi, seperti Kupedes yang turun 9% year on year, meskipun kredit usaha rakyat KUR tumbuh 4%. Ini dilansir dari Indo Premier Plus 1 dan Bareksa.com. Kedua, penurunan net interest margin (NIM). NIM BBRI turun menjadi 6,28% pada kuartal 1 tahun 2025 dari 6,71% pada kuartal 1 tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan margin keuntungan dari kegiatan intermediasi yang lebih sempit, meskipun beban bunga juga menurun sebesar 0,88% menjadi 13,98 triliun. Ini dilansir dari Indo Premier. Kemudian yang ketiga, peningkatan beban pencadangan (CKPN). Beban pencadangan BBRI meningkat sebesar 14,59% year on year menjadi 12,27 triliun rupiah. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan resiko kredit, terutama pada segmen mikro dan kecil yang mengalami peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL). Ini dilansir dari Indo Premier Plus 3 dan Rifan Kurniawan Plus 3. Dan yang keempat, perlambatan dana pihak ketiga (DPK). Pertumbuhan dana pihak ketiga hanya mencapai 0,4% year on year, dengan penurunan deposito sebesar 9,85% menjadi 485 triliun rupiah. Meskipun demikian, porsi dana murah (KASA) meningkat menjadi 64,85% yang membantu menekan biaya dana. Ini dilansir dari Mikirin Duit Plus 1. Jadi, secara keseluruhan, kombinasi dan pertumbuhan kredit yang melambat, penurunan net interest margin, peningkatan beban pencadangan dan perlambatan pertumbuhan dana pihak ketiga menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan pendapatan bunga BBRI pada kuartal 1 tahun 2025. Kemudian, untuk beban bunga BBRI mengalami penurunan kurang dari 1% secara tahunan dari 14,111 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 13,986 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Penurunan beban bunga BBRI secara tahunan dikarenakan karena kombinasi dari penurunan deposito berjangka, peningkatan dana murah, penurunan suku bunga acuan, dan yang paling penting juga adalah efisiensi dari pengelolaan dana yang dilakukan manajemen BBRI. Lalu, untuk laba bersih BBRI di kuartal 1 tahun 2025 yang dapat diatribusikan ke entitas induknya turun sebesar 14% secara tahunan dari 15,885 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 13,673 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Penurunan persentase laba bersih yang lebih besar dari persentase pendapatannya secara tahunan, ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang hampir sama dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
penurunan pendapatan BBRI secara tahunan, yaitu kenaikan beban pencadangan CKPN, penurunan pendapatan bunga bersih, peningkatan beban operasional, pertumbuhan kredit yang melambat, dan faktor eksternal seperti kenaikan suku bunga acuan BI menjadi 6,25% dan inflasi pangan yang tinggi turut menekan daya beli masyarakat, mempengaruhi permintaan kredit, dan meningkatkan resiko kredit terutama di segmen mikro. Dan untuk jumlah ekuitas BBRI yang diatribusikan kepada pemilik entitas induknya turun sebesar 5,5% secara kuartalan dari 317,093 triliun rupiah di kuartal 4 tahun 2024 menjadi 299,611 triliun rupiah di kuartal 1 tahun 2025. Penurunan laba bersih, perlambatan pertumbuhan kredit mikro, peningkatan biaya kredit dan kenaikan beban pencadangan CKPN adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan penurunan jumlah ekuitas BBRI secara kuartalan. Kemudian, bagaimanakah dengan NPL (Non-Performing Loan) BBRI atau rasio kredit bermasalah BBRI? Dilansir dari berbagai sumber, pada kuartal pertama tahun 2025, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BBRI mencatat rasio non-performing loan NPL bruto sebesar 3,14% dan NPL bersih sebesar 0,89%. Rasio NPL bruto ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2024, di mana NPL bruto tercatat sebesar 3,11%. Meskipun terjadi peningkatan, rasio NPL bersih mengalami penurunan dari 1% di kuartal 1 tahun 2024 menjadi 0,89% di kuartal 1 tahun 2025, mencerminkan perbaikan dalam kualitas aset bank. Ini dilansir dari Ajaib, Investing.com, dan IRBRI. Penurunan NPL bersih ini mencerminkan peningkatan kualitas aset BRI, terutama di segmen korporasi dan usaha kecil, yang masing-masing mengalami penurunan NPL sebesar 97 dan 77 basis poin. Sebagai tambahan, BRI mempertahankan tingkat cakupan NPL coverage yang kuat sebesar 200,6%, menunjukkan kesiapan bank dalam mengantisipasi potensi risiko kredit di masa mendatang. Ini dilansir dari CNBC Indonesia Plus 1. Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan pada rasio NPL bruto, penurunan NPL bersih dan tingginya cakupan NPL mencerminkan upaya BRI dalam memperkuat manajemen risiko dan menjaga kualitas asetnya. Untuk histori dividen BBRI, dilansir dari data Investing.com, BBRI adalah salah satu emiten yang paling rajin membagikan dividennya kepada para pemegang sahamnya. Tercatat sudah 21 tahun tanpa putus, dari tahun 2004 sampai dengan yang terupdate di tanggal 11 April tahun 2025, BBRI sudah berbagi dividen kepada para pemegang sahamnya. Sedangkan untuk dividen payout ratio BBRI yang diberikan dalam 12 bulan terakhir adalah sebesar 35,10%, dengan jumlah dividen yang dibagikan dalam 12 bulan terakhir adalah Rp343,40 per lembar sahamnya, dengan yield mencapai 7,99% bila dibandingkan dengan harga sahamnya saat video ini dibuat di harga Rp4.280. Sebagai penutup, bagaimanakah prospek saham BBRI di tahun 2025 setelah update laporan keuangan kuartal 1 tahun 2025? Dilansir dari berbagai sumber, prospek saham BBRI pasca laporan keuangan kuartal 1 tahun 2025 menunjukkan dinamika yang menarik bagi investor. Berikut adalah respon pasar dan rekomendasi analis.
Analis dari Ciptadana Sekuritas mempertahankan rekomendasi buy untuk saham BBRI dengan target harga di tahun 2025 adalah sebesar 5.450 per lembar saham. Valuasi saat ini dianggap menarik dengan price to book value PBV di tahun 2025 sebesar 1,8 kali, setara dengan minus 1 standar deviasi historis. Ini dilansir dari bareksa.com. Kemudian, menurut konsensus analis di TradingView, target harga BBRI berada di kisaran Rp4.689 hingga Rp5.450 per lembar saham, dengan proyeksi maksimal sebesar Rp5.450 per lembar saham dan minimal sebesar Rp3.600 per lembar saham. Ini dilansir dari TradingView Plus 2. Berikut adalah faktor-faktor pendukung prospek positif BBRI di tahun 2025, yaitu yang pertama, transformasi digital melalui aplikasi Brimo yang telah mencapai 40 juta pengguna. Kemudian yang kedua, portofolio pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp796 triliun atau 64,16% dari total portofolio pembiayaan dengan fokus pada UMKM dan pembiayaan hijau. Dan yang ketiga, stabilitas makroekonomi dan dukungan regulasi yang kondusif. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen, dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia investasi. Sampai jumpa di video berikutnya.